SMKN 1 Wahabima mendapatkan tindak kekerasan dari siswanya sendiri. Teman-teman sekalian, ini merupakan salah satu bukti dari fenomena pengaruh lingkungan sosial yang tidak baik dalam perkembangan moral siswa. Berdasarkan teori yang diungkapkan oleh Erik Erikson, di mana beliau memaparkan bahwa perkembangan moral bagian dari teori psikososial. Teori psikososial sendiri yaitu teori yang mengatakan bahwa di setiap perkembangannya ataupun tahap perkembangannya, individu akan dihadapkan ataupun menghadapi warna-warna konflik. Dan jika individu tersebut berhasil menyelesaikan konflik ini, maka terdapat nilai-nilai seperti percaya, kepuasan, dan integritas yang lahir dari siswa itu sendiri ataupun individu tersendiri. Dan sebaliknya, jika individu ini tidak mampu menyelesaikan masalah ataupun konflik yang dihadapinya, maka dia akan menjadi pribadi yang kecewa. Konflik-konflik yang dimaksud dapat timbul dari berbagai aspek, diantaranya aspek individu itu sendiri, pengaruh lingkungan pertemanan, dan lingkungan sosial. Dari konflik-konflik ini dapat membentuk individu ataupun kepribadian individu yang kurang baik atau lebih condong ke arah negatif. Bahkan teman-teman, konflik atau kasus-kasus pelanggaran moral ini muncul karena pengaruh teknologi yang begitu pesat, terutama pengaruh handphone ataupun gadget. Apakah teman-teman sependapat dengan saya mengenai aspek-aspek yang dapat memicu lahirnya ataupun munculnya kasus pelanggaran moral yang ada di sekitar kita? Jika sependapat, teman-teman boleh komen di kolom komentar ya. Peristiwa atau fenomena tadi itu disebabkan karena seorang guru menegur siswanya yang sedang merokok di dalam kelas. Jelas teman-teman, ini merupakan salah satu tindakan yang melanggar peraturan di lingkup sekolah. Dan diduga karena tak terima ditegur, siswa-siswa ini langsung memukuli gurunya. Ini jelas teman-teman merupakan kasus ataupun fenomena yang seharusnya tidak terjadi, apalagi di lingkungan sekolah. Ternyata bukan hanya peristiwa ini saja teman-teman, tetapi masih banyak kasus-kasus pelanggaran moral lainnya. Seperti banyaknya kasus bullying. Indonesia termasuk dalam 5 negara dengan kasus bullying yang sangat besar di dunia. Dan UNICEF melaporkan bahwa pada tahun 2022 terdapat 45% dan 2.777 anak di Indonesia mengaku menjadi korban cyberbullying. Bukan hanya kasus bullying saja teman-teman, tetapi masih banyak kasus-kasus pelanggaran moral lainnya. Dapatkah teman-teman menyebutkan contoh kasus-kasus pelanggaran moral tersebut? Secara tidak langsung, ini merupakan dampak dari perkembangan moral yang dipengaruhi oleh lingkungan sosial yang tidak sehat. Permasalahan individu, lingkungan sosial, dan perkembangan teknologi pada perkembangan moral anak dapat menyebabkan tergerusnya nilai-nilai moral Pancasila pada diri anak-anak bangsa. Ini merupakan hal yang sangat miris bagi keadaan bangsa kita, karena telah hilangnya norma-norma Pancasila seperti norma kesopanan, kesusilaan, dan norma agama dalam diri anak bangsa. Hal ini terjadi karena adanya kerusakan moral yang merupakan pengaruh dari lingkungan sosial yang tidak baik. Saya merasa pendidikan moral itu sangatlah penting diberikan kepada anak-anak pada usia dini ataupun sejak dini. Dan tidak hanya pada lingkungan ataupun ranah sekolah saja, melainkan di lingkungan rumah, bahkan di lingkungan keluarga. Peristiwa atau fenomena-fenomena ini juga dapat disebabkan karena kurangnya kasih sayang ataupun peran orang tua dalam proses ataupun tahapan perkembangan anak. Ditambah lagi dengan pengaruh lingkungan sosial dan bentuk tontonan yang dipertontonkan. Karena sekarang kita sama-sama tahu, dewasa ini banyak sekali tontonan yang ditonton oleh anak-anak yang jelas-jelas itu adalah tontonan yang salah sasaran ataupun tontonan yang bukan untuk mereka. Hal ini terjadi karena adanya kerusakan moral yang merupakan pengaruh dari lingkungan sosial yang tidak baik. Saya merasa pendidikan moral itu sangatlah penting diberikan kepada anak-anak pada usia dini ataupun sejak dini. Dan tidak hanya pada lingkungan ataupun ranah sekolah saja, melainkan di lingkungan rumah, bahkan di lingkungan keluarga. Beberapa langkah yang bisa kita ambil untuk sedikit mengurangi fenomena atau kasus-kasus ini, yaitu dimulai daripada perbaikan pada elemen-elemen terbawah
atau terkecil sampai pada elemen teratas. Pertama, elemen-elemen atau tokoh-tokoh masyarakat dapat memberikan wadah atau tempat bagi seorang individu untuk dapat berekspresi sesuai dengan umurnya dan hobinya. Tokoh-tokoh masyarakat juga dapat mengambil langkah dengan mengadakan kegiatan-kegiatan edukasi, mengundang pembicara-pembicara di luar sana untuk menyampaikan seberapa pengaruhnya lingkungan sosial pada perkembangan moral anak. Yang kedua, pada elemen teratas, yaitu pemerintahan. Seharusnya pemerintahan bisa mengambil langkah dengan memulai pada membatasi bentuk-bentuk tontonan. Bahkan pemerintahan juga dapat mengambil langkah jitu, yaitu menyusun atau membuat undang-undang yang mengatur batas usia yang boleh menggunakan alat komunikasi seperti handphone. Dan dapat mengambil langkah terakhir, yaitu dengan cara menawarkan berbagai macam program-program yang dapat meningkatkan moral anak bangsa. Jadi, lingkungan sosial memiliki peran yang sangat krusial dalam proses ataupun tahapan perkembangan moral siswa. Saya Sumiati dengan NIM E1B024100027 dengan program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mataram. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.